Shalom adik-adik, berikut adalah tata tertib ibadah sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik mandi dan pakai pakaian yang rapi. Untuk yang kedua, adik-adik diingatkan selalu membawa Alkitab. Dan yang ketiga, bersukacitalah saat beribadah. Untuk yang keempat, adik-adik mempersiapkan persembahan. Demikian tata tertib ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Tentu luar biasa. Adik-adik sudah siap? Kita akan memulai ibadah online sekolah minggu kita. Pasti sudah siap semuanya. Adik-adik sudah duduk depan laptop atau handphone kalian, ya, duduk dengan tenang, perhatikan ibadah sore hari ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah kembali pada hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau meninggikan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap orang tua kami Tuhan, keluarga besar kami, lingkungan tempat kami tinggal, sekolah kami, guru sekolah minggu kami, gembala pembina GBI Kemang, dan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami tahu kami aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami mau katakan, Corona, diam dan tenanglah. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi kami semua. Tuhan, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Amin. Hari ini Kak Marta bersama dengan Kak Liri. Halo. Dengan Kak Gerson. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik sudah siap? Baik, siapkan hati adik-adik semua. Kita akan memulainya. Kita akan menyembah Tuhan adik-adik. Adik-adik ikut bernyanyi semuanya ya. Yesus, ku suka memuji-Mu. Yesus, ku suka menyembah-Mu. Sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Yesus, ku suka memuji-Mu. Yesus, ku suka menyembah-Mu. Sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Yesus, ku suka memuji-Mu. Yesus, ku suka menyembah-Mu. Sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia
Sekarang adik-adik katakan, angkat tangannya semua. Kau lebih Katakan Tuhan. berharga dari yang ku Katakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Lebih keras lagi. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sekali lagi katakan, kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita satukan hati kita semuanya. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kasih karunia dan anugerah. Begitu juga adik-adik semua ada yang di rumah, bahkan mama papa Tuhan, yang ikut dalam ibadah sekolah minggu sore ini. Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Biar kerajaan Tuhan di rumah kami seperti di surga. Kami percaya Tuhan hadirat memenuhi tempat ini. Bahkan setiap rumah-rumah yang beribadah sore hari ini, Tuhan, Engkau ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, kami akan menyanyikan lagu kemenangan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan Allah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji nama Tuhan. Sudah siap adik-adik? Baik, sudah siap semua. Mari Kak Gerson. Kita akan jalan bersama Yesus. Siapkan adik-adik, bangkit berdiri semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
serta Yesus selamanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan adik-adik boleh duduk kembali. Sudah? Sudah memuji nama Tuhan semua? Ada sukacita sore hari ini? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk adik-adik semuanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh tutup matanya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan isi firman Tuhan. Ajar Tuhan kami duduk diam, dengar-dengaran, mengerti terus akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Bahkan adik-adik semua yang ada di rumah-rumah mama, papa Tuhan, urapi mereka semua Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap semuanya mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yuk siapkan hati kalian. Duduk yang manis untuk kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Saya percaya bahwa keadaan hari-hari ini adik-adik semua dilindungi dan disertai Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup berkemenangan. Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak yang pemenang loh. Bukan anak-anak yang kalah, bukan anak-anak yang cengeng, tapi anak-anak yang luar biasa. Dan saat ini kita buka Alkitab kita yuk di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Buka Alkitabnya 2 Korintus 3 ayat 18. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Adik-adik sekalian, tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Kalian harus tahu dimensi yang baru ini apa? Dikatakan bahwa Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan ke depan ini semakin besar kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi pastikan adik-adik semua siapkan hati untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa bukan kita yang bisa membuat jadi seperti Tuhan Yesus. Atau mungkin adik bilang gini, oh rambut saya mesti digondrong. Atau juga mungkin ada jenggotnya, enggak. Tetapi apanya yang Tuhan ubahkan? Yaitu manusia rohani kita semua menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan 28, 13, 14, dikatakan Tuhan akan jadikan kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bahkan Tuhan akan bawa kita terus naik, bukannya turun. Tetapi dikatakan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Hari ini firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan juga dikatakan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka Tuhan akan buat kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Coba kita buka lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Kita baca ya. 1 Yohanes 5, ini surat ya bukan Injil. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sudah dapat? Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak-anak perhatikan, di sini katakan bahwa semua yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Kita memang tinggal di dunia, tetapi Tuhan mau kita gak jadi serupa dengan dunia. Tapi Tuhan mau kita mengalahkan dunia. Tuhan mau kita juga menjadi musuhnya dunia, supaya kita gak cinta dunia. Apa sih yang ada di dunia ini? Yaitu dosa. Dan itu yang harus kita kalahkan. Bahkan juga musuh kita adalah diri sendiri.
Musuh diri kita sendiri itu paling terbesar. Dan setelah itu adalah iblis. Jadi kita punya musuh ada 3. Yang pertama adalah musuh di dunia ini, di mana dunia ini membawa kita untuk kita jauh dari Tuhan. Untuk itu kita harus mengalahkan dunia. Bahkan juga dikatakan kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Kadang egois, kadang suka marah, kadang suka ngambek. Itu yang harus kita kalahkan. Makanya yang ketiga adalah iblis. Iblis adalah musuh yang tidak kelihatan. Dia berusaha mengambil apa yang ada dalam kehidupan kita. Ambil apa? Ambil damai sejahtera, ambil kesehatan kita. Kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana dunia sedang ada musuh terbesar, yaitu mencuri kesehatan kita. Ada corona, di mana kita harus hidup, bagaimana hidup kita dengan hidup yang baru, dengan cara yang baru. Kita harus sering cuci tangan, harus pakai masker, gak boleh berkerumun. Ya, ini trik-trik iblis supaya kita gak dekat sama Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan berikan kemenangan buat kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya lewat firman Tuhan hari ini dikatakan siapa yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi jangan takut dengan dunia ini. Jangan takut dengan iblis. Tetapi kenapa? Karena Tuhan memberikan jaminan buat kita semua yang percaya. Dikatakan siapa yang akan mengalahkan dunia? Yang akan mengalahkan dunia adalah selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Coba angkat tangan ya. Kita semua percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kemenangan buat kita untuk kita mengalahkan dunia. Di sini ada 3 yang harus kita kalahkan. Yang harus adik-adik juga lakukan. Yang pertama adalah kalahkan ketakutan. Siapa di sini suka takut? Kalau mau ke kamar gelap takut, mati lampu takut. Di sini Tuhan katakan kita bisa mengalahkan ketakutan. Contohnya adalah Yosua. Waktu Yosua menyeberang Sungai Yordan, Tuhan yang kasih kemenangan buat mereka. Bayangkan sungai yang airnya begitu banyak bisa menjadi daratan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yosua. Tuhan menyertai Israel. Bahkan yang kedua adalah dikatakan mengalahkan hambatan. Contohnya adalah Daud, di mana Daud mengalahkan Goliat. Daud yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja, tapi ada banyak hambatan-hambatan di depannya dia. Tetapi Daud tidak takut. Ketika ada Goliat, dia lawan Goliat hanya dengan ketapel aja, dan akhirnya Goliatnya mati. Apa yang akan jadi hambatan adik-adik semua? Hari-hari ini mau belajar ada hambatannya apa? Harus pakai online, tetap kerjakan. Yang ketiga adalah kita harus mengalahkan niat jahat. Hari-hari ini banyak loh orang-orang yang niat jahat sama kita. Kalau adik-adik dengar bagaimana berita, ada banyak penculikan anak-anak, ada banyak anak-anak dijual, pemerkosaan. Tetapi kita bisa mengalahkan semua itu. Bagaimana dikatakan Daniel di dalam gua singa. Ketika Daniel berdoa sungguh-sungguh dengan Allahnya, Tuhan bela kita. Biar hari-hari ini adik-adik semua yuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun ada niat jahat dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan bela kita. Yang keempat adalah mengalahkan rasa bersalah. Gak ada orang yang sempurna. Pasti orang punya masa lalu. Pasti orang pernah punya kesalahan. Tetapi kalau kita punya kesalahan, kalau kita punya dosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Sebagaimana Petrus, ketika Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus merasa bersalah. Dia pukul dirinya, aku menyesal kenapa Tuhan Yesus sudah, tetapi Tuhan Yesus pulihkan dia. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus secara pribadi, saat itulah Petrus dipulihkan. Hari ini adik-adik apapun keadaan adik-adik hari ini, yuk terus datang sama Tuhan. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan kalian. Yuk kita berdoa biar kita semua menjadi anak-anak pemenang. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Buat firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang hari ini kami dengar. Kami tahu Tuhan di tahun dimensi yang baru ini Tuhan, Tuhan bawa kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini dunia Tuhan berusaha untuk menghancurkan hidup kami, mengintimidasi kami, tapi kami percaya Engkau berikan kemenangan buat kami Tuhan. Biar adik-adik mari mengangkat tangan. Sakit kiranya Tuhan sembuhkan Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Kami percaya mereka semua penuh dengan sukacita, kemenangan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau membuat berhasil di dalam hal apapun juga yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kalau sebentar kami juga akan kembali ke aktivitas kami. Kami menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik semua angkat tangan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kalian. Mulai dari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.